Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 8 yang terdiri dari Anissa Nur Safitri, Elrisa Rahmadita, dan saya sendiri Himas Andin Tawakal akan mempresentasikan materi mata kuliah sinematografi mengenai penulisan skenario film. Penulisan skenario adalah salah satu aktivitas pada tahap praproduksi dalam proses pembuatan film. Menulis naskah skenario merupakan kegiatan menuliskan ide dan isi dari suatu cerita dalam bentuk yang sudah ditentukan, yang nantinya bisa divisualisasikan dalam bentuk pengambilan gambar. Tujuan dari pembuatan naskah skenario ini yaitu untuk memudahkan ketika pembuatan film. Jadi pengertian skenario sendiri yaitu suatu rangkaian cerita yang ditulis secara utuh oleh seorang penulis. Orang yang mempunyai pekerjaan menulis naskah film disebut dengan scriptwriter. Untuk pembuatan film, naskah yang telah selesai ditulis bisa langsung divisualisasikan dalam reka adegan. Sedangkan dalam pembuatan film animasi, prosesnya tentu lebih panjang dan lebih rumit dibanding dengan film yang biasa dimainkan oleh seorang aktor. Pembahasan selanjutnya yaitu langkah-langkah menulis skenario. Langkah pertama yaitu kita menyiapkan ide. Ide ini merupakan bagian paling penting dalam penulisan skenario film. Naskah skenario bisa terwujud apabila memulai untuk menulis dan membuat outline sesuai format. Langkah selanjutnya yaitu membuat premis. Premis ini merupakan simpulan dari ide-ide yang berbentuk kalimat yang jelas. Premis biasanya terdiri dari satu kalimat yang dipaparkan secara jelas dan tegas serta mencakup keseluruhan dari isi cerita. Langkah selanjutnya yaitu pembuatan deskripsi karakter. Pada tahap ini, penulis menjelaskan tokoh, baik dari namanya, karakternya seperti apa, jenis kelaminnya apa, usianya berapa, hobinya apa, sampai dengan latar belakang kehidupannya bagaimana. Tujuan dari pembuatan deskripsi karakter ini yaitu untuk memberikan informasi kepada penonton agar penonton dapat memahami isi cerita dan juga mempermudah penonton dalam mengenal karakter tokoh. Langkah selanjutnya yaitu membuat alur. Alur adalah runtuyan jalannya cerita atau kronologis peristiwa demi peristiwa dari awal sampai akhir cerita. Kemudian membuat plot. Plot adalah kronologis peristiwa yang berupa pergerakan cerita dari satu kejadian ke kejadian yang lainnya hingga saling berkaitan dan sengaja dibentukkan untuk menimbulkan ketegangan, klimaks, anti klimaks hingga ending cerita. Kemudian langkah selanjutnya yaitu membuat sequence atau storyline. Storyline ini merupakan garis besar dari cerita yang akan ada di setiap babak. Langkah selanjutnya yaitu membuat step outline. Step outline ini mempunyai tujuan untuk membantu memperjelas peristiwa-peristiwa secara lengkap. Dan langkah terakhir yaitu membuat treatment. Treatment ini berisi tentang deskripsi apa yang ada pada scan tersebut. Materi selanjutnya yaitu istilah dalam penulisan skenario. Yang pertama ada action, diartikan sebagai perintah sutradara saat pengambilan gambar. Action juga bisa diartikan sebagai gerak laku pemeran yang terjadi dalam suatu adegan. Selain itu, kata action juga bisa dipakai untuk menentukan jenis sebuah film yang diartikan sebagai film laga. Yang kedua ada big close up, pengambilan gambar pada jarak sangat dekat. Contohnya dalam skenario yaitu menunjukkan sebuah cincin di jari manis tokoh. Namun jika ini sudah diperjelas dalam deskripsi, tidak perlu ditulis BCU lagi, sebab ini adalah tugas sutradara. Selanjutnya ada close up atau CU, pengambilan gambar pada jarak dekat. CU bisa untuk menegaskan ekspresi tokoh, namun penggunaannya sebisa mungkin untuk hal-hal yang sangat penting. Misalnya menegaskan sebuah lirikan mata dan senyum sinis A pada B. Jika tidak terlalu penting, jangan gunakan tanda CU ini, karena masalah shoot adalah wilayah sutradara. Yang selanjutnya ada establishing shoot, biasa disingkat establish. Artinya yaitu pengambilan gambar secara penuh atau terlihat secara keseluruhan.
Nah, contohnya yaitu jika memasuki setting sebuah kamar dalam rumah sakit, biasanya diberi dulu stabilizing gedung rumah sakit secara keseluruhan. Namun, jika tempat itu sudah diperlihatkan secara keseluruhan, tidak perlu ada stabilizing berulang kali. Selanjutnya, ada commercial break, yaitu jeda dalam tayangan sinetron yang diisi iklan. Biasanya, penulis skenario juga harus memperhitungkan saat jeda ini dengan memberikan suspense pada cerita sebelum commercial break, agar penonton tetap menunggu kelanjutan cerita tanpa berpindah channel lain. Selanjutnya ada credit title, di mana penayangan nama tim kreatif dan para ahli serta semua orang yang terlibat dalam pembuatan sinetron atau film tersebut. Kemudian ada cut back to, yaitu transisi dengan tempo cepat, tapi kembali ke adegan atau lokasi yang telah dilihat sebelumnya. Misalnya, seorang anak menangis karena terpisah dari ibunya di mall. Kemudian, cut-to-nya yaitu ibu sedang mencari anaknya dengan gelisah di sudut yang lain. Maka, ketika akan kembali gambar anak yang menangis tadi, yang saat ini mungkin sudah dibantu satpam, transisinya kita pakai cut back to. Kemudian, ada cut to, yaitu transisi atau peralihan dengan tempo yang cepat. Contohnya, menggambarkan kejadian yang terjadi bersamaan tapi pada tempat yang berbeda, atau juga kelanjutan adegan tapi masih pada hari yang sama. Kemudian ada dissolve to, yaitu transisi yang menunjukkan gambar menjadi kabur, kemudian masuk ke gambar adegan berikutnya. Dalam skenario, biasanya dipakai untuk menggambarkan sebuah mimpi mengenai masa lalu atau flashback, membayangkan sesuatu yang akan terjadi. Kemudian ada dialog. Dialog adalah kalimat yang diciptakan oleh penulis skenario yang nantinya diucapkan oleh seorang aktor. Dialog harus mewakili peran, karakter, dan perasaan si tokoh dalam cerita. Selanjutnya ada durasi. Durasi yaitu waktu tayang di televisi sudah termasuk commercial break. Durasi yang umum yaitu 30 menit, biasanya untuk sinetron, serial komedi. Kemudian ada durasi 60 menit, biasanya untuk sinetron, serial drama. Yang selanjutnya ada durasi 90 menit, biasanya untuk sinetron cerita lepas semacam telesinema dan FTV. Selanjutnya ada EXT dan INT. Ini adalah singkatan dari eksterior dan interior. Biasanya dalam skenario ditulis pada deretan judul scene untuk menunjukkan keterangan tempat di luar ruangan atau di dalam ruangan. Nah, EXT dan INT bisa digabung menjadi EXT titik strip INT, di mana EXT yang menunjukkan adegan di jalan, kemudian INT menunjukkan keadaan dalam mobil. Bisa juga gabungan itu dipakai jika menunjukkan adegan pada teras sebuah rumah. Selanjutnya ada fade out, yaitu transisi gambar dari terang ke gelap dengan cara lambat. Nah, kebalikan dari fade out yaitu fade in, di mana transisi gambar dari gelap ke terang dengan cara lambat. Dalam skenario, penulisan fade out dan fade in biasanya bersamaan untuk transisi yang menunjukkan perubahan waktu. Bisa dari malam ke pagi atau dalam hitungan hari, minggu, bulan, bahkan tahun. Selain menunjukkan perubahan waktu, bisa juga menggambarkan perubahan keadaan dari perubahan lokasi. Selanjutnya ada freeze, yaitu menghentikan aksi atau bertahan pada posisi akhir adegan. Dalam penulisan skenario, biasanya digunakan untuk akhir sebuah episode, di mana gambar berhenti mengakhiri sebuah cerita. Akhir cerita ini pada sinetron serial biasanya diambil gambar yang paling menegangkan, sehingga akan terjadi suspense bagi penonton. Freeze umumnya untuk gambar tokoh sentralnya. Yang selanjutnya ada insert, yaitu sisipan adegan pendek dan singkat tapi penting di dalam sebuah scene. Nah, misalnya yaitu pada adegan beberapa orang ngobrol di dalam ruang tamu. Kemudian
Di luar ada orang yang mengintip dan menguping pembicaraan mereka. Meskipun setting berubah, kita tak perlu membuat scene baru untuk adegan mengintip itu. Cukup dengan insert saja. Nah, selanjutnya ada flashback. Flashback diartikan sebagai kilas balik cerita yang kembali pada waktu sebelum kejadian berlangsung. Flashback bisa menunjukkan kemunduran waktu beberapa tahun ke belakang. Bisa juga hanya dalam waktu beberapa saat sebelumnya. Kemudian ada intercut, yaitu perpindahan dengan cepat dari satu adegan ke adegan lain yang berbeda dalam satu kesatuan cerita. Misalnya, adegan telepon. Dua setting yang bergantian ditampilkan. Maka kita bisa menggunakan intercut untuk pergantian cepat setiap dialog si penelepon dan orang yang ditelepon. Yang terakhir ada INT, yaitu singkatan dari interior. Penulisannya dalam skenario sama dengan EXT, tapi ini untuk menunjukkan keterangan tempat di. Pembahasan selanjutnya yaitu format skenario film. Yang pertama, margin. Margin dalam format skenario adalah batas atas 1 inci, batas bawah 1 inci, batas kanan 1 inci, batas kiri 1,5 inci. Ketentuan ini berlaku jika kita menulis naskah menggunakan Microsoft Word. Namun apabila kita menggunakan Final Draft, semua sudah diatur. Jadi kita tinggal menuliskan saja. Yang kedua, huruf. Pada semua skenario film yang ada biasanya menggunakan huruf atau font Courier 12BT. Hal ini karena font yang sudah menjadi standar perfilman internasional. Yang ketiga, halaman. Jika menggunakan Final Draft, dikatakan bahwa satu lembar naskah sama dengan 1 menit tayangan. Namun jika menggunakan Microsoft Word, dikatakan bahwa satu lembar naskah sama dengan 1/4 menit tayangan. Yang keempat, spasi. Spasi setiap elemen pada skenario yaitu 1. Antara elemen scene heading, deskripsi, dan nama tokoh 2 spasi. 2. Uraian deskripsi dan dialog 1 spasi. 3. Margin scene heading dan deskripsi rata dengan margin atas. Pembahasan yang selanjutnya yaitu elemen skenario. Yang pertama, judul. Judul ditulis pada lembar terpisah atau pada lembar pertama skenario. Judul ditulis di tengah halaman dan digarisbawahi, seperti pada contoh berikut. Yang kedua, scene. Scene adalah adegan, yaitu bagian terkecil dari cerita. Scene merupakan elemen terpenting dalam skenario karena scene-scene itulah yang membentuk cerita dalam skenario menjadi satu kesatuan yang utuh. Scene sendiri terdiri dari beberapa elemen yang membentuknya, yaitu scene heading atau disebut juga kepala scene, yang mana merupakan keterangan di mana dan kapan adegan itu terjadi. Selanjutnya, deskripsi. Deskripsi menjelaskan siapa tokoh yang ada pada scene tersebut dan peristiwa apa yang terjadi. Deskripsi ditulis sedetail mungkin, mulai sosok tokoh dengan rupa, gaya, dan pakaiannya, sampai aksi apa yang dilakukan pada adegan tersebut. Lalu ada nama tokoh dan dialog. Nama tokoh ditulis di bawah deskripsi di tengah halaman, lalu di bawahnya ditulis dialog yang dilakukan. Dialog itu sendiri isinya tidak bertele-tele karena fungsi dialog adalah memberi informasi ketika gambar tidak bisa melakukan dan sebagai penggerak cerita. Contohnya seperti berikut. Yang terakhir, transisi. Transisi ditulis sebelum menulis suatu scene. Transisi terlihat sebelum scene heading dengan menambahkan keterangan jenis transisi yang akan dimasukkan. Sekian presentasi penulisan skenario film yang kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, dapat ditulis pada kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.